Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Komisi 3, Bapak Dr. Petrus Kolosi, beserta jajaran BNN yang saya hormati. Selamat Pak Petrus. Pak Petrus ini ketua, kami dulu sering bertemu dalam seminar nasional terkait dengan pemberantasan teroris. Jadi kualitasnya nggak diragukan. Gelarnya pun doktor. Baik, ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya Pak Petrus yang sebenarnya ini tidak pernah berubah. Bahwa narkoba ini adalah kejahatan yang ditujukan kepada rakyat Indonesia secara terencana. Bukan kejahatan biasa. Khusus ditujukan kepada bangsa Indonesia secara terencana. Pak Harto tahun 71, Pak Jokowi tahun 2015, walau dalam bahasa yang berbeda, tapi dengan maksud yang sama. Narkoba ini sangat berbahaya. Kita harus perang, kita darurat narkoba. Kalau Cina yang tadi dapat info, bahkan terus terang mengekspor produk narkobanya ke Indonesia, saya kira itu dari dulu kita sudah tahu. Karena Cina punya sejarah kalah dalam perang candu. Dan itu pengalaman yang sangat berharga bagi Cina untuk melakukan geopolitiknya ke negara-negara lain, maka salah satu senjata yang digunakannya pasti narkoba. Karena dia sudah mengalami itu. Saya ingin mengatakan Cina menjadi negara yang paling mendapat perhatian dari BNN kalau memang menganggap narkoba ini sangat berbahaya. Kemudian, narkoba sangat berbahaya, karena itu selain Dir Narkoba, dibentuklah Badan Nasional Narkotika, BNN, yang hari ini dipimpin oleh Pak Dr. Petrus R. Kolosi. Di depan saya tersaji ini ya, bahan rapat yang dibuat oleh BNN. Saya kira yang menjadi persoalan adalah ketepatan pemetaan wilayah. Ketepatan pemetaan jaringan dan ketepatan pemetaan bandar narkoba. Saya di sini sudah lihat ada wilayahnya, jalur transportasinya, kemudian walaupun tidak banyak ada jaringannya, tapi belum berhasil ya, belum berhasil BNN satu nama pun mencatatkan terduga bandar besar narkoba. Bandar besarnya. Karena yang di rutan dan lapas itu kan seperti kata Pak Asrul, itu kesalahan pelaksanaan pasal 127 Undang-Undang 35 tahun 2009. Tadi Pak Harum juga bilang, bahwa di daerahnya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai. Bukan cuma di sana Pak Harum. Bukan cuma di Lampung. Seluruh presentasi Kapolda se-Indonesia itu sama, lebih banyak pengedar ketimbang pemakai. Berarti kan ada yang salah gitu. Masa iya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai? Saya kira ini harus menjadi perhatian BNN. Ya, masa iya lebih banyak pengedar ketimbang pemakai? Itu dikaji ratusan kali,
tidak masuk akal kecuali Indonesia ekspor narkoba. Data kita pengekspor di sini nggak ada. Kita semuanya pengimpor ya. Kata Pak Arteria tadi, kalau jumlahnya ratusan ton, itu pasti didesain, nggak mungkin diselundupkan. Itu pasti didesain. Karena itu harus ada ketepatan pemetaan wilayahnya, Pak Petrus. Ketepatan pemetaan jaringannya. Masa dari tahun 71, 2015, kita ini nggak pernah tepat memetakan jaringan pengedar narkoba dan bandar narkobanya. Sekira ini yang paling penting yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau hari ini masuknya narkoba makin besar, pengguna narkoba makin tidak terkendali, sampai-sampai lapas over capacity, ya, di mana kesalahannya? Bahwa narkoba berbahaya kita sepakat. Selain di narkoba ada BNN didukung oleh APBN. Tapi kok narkobanya makin besar, korbannya makin banyak, penghuni lapas narkoba malah 70%, sehingga membuat semua lapas dan rutan over capacity. Di mana yang salah ini? Ini maksudnya karena Bapak masih baru, ini maksud saya masukan untuk dikaji. Di mana salahnya? Apa di soal dana operasional? Kalau dana operasional, mungkin perlu disampaikan ke Komisi 3, yang ideal itu berapa? Supaya kita bisa melakukan pemberantasan dengan benar gitu. Yang kedua, selain dana, regulasi. Apakah undang-undang yang ada sekarang sudah bisa menjadi guidance untuk pemberantasan narkoba secara tuntas? Kalau belum, karena tadi sudah masuk ke prolegnas, tolong di kepemimpinan Bapak ini, nanti dalam pembahasan undang-undang narkoba yang baru, semua yang kita anggap belum ada di undang-undang existing ini disampaikan. Sehingga operasional pemberantasan narkoba nanti tidak kekurangan landasan. Karena semuanya sudah ada di dalam undang-undang yang baru. Kemudian yang ketiga, bagaimana operasional dari regulasi itu? Saya kira perlu dipertegas koordinasinya dengan Dir Narkoba. Apakah dibagi Dir Narkoba soal pidananya, BNN soal pembinaan korbannya, atau seperti apa? Kemudian dengan lapas. Ini luar biasa, Bapak bisa tunjukkan sekian banyak lapas yang di dalamnya itu ada penyalahgunaan narkoba. Ini aneh aja, Pak. Masa iya anggota lapas yang sama sipirnya patuh kali seperti itu, kok narkobanya banyak? Saya lihat kadang sipirnya 2, yang digiring oleh sipir itu sampai ratusan, itu warga binaannya patuh semua. Artinya ada penghormatan yang luar biasa warga binaan terhadap sipir. Tapi kok narkobanya banyaknya nggak tanggung. Ini perlu ada koordinasi yang lebih intens dengan Kemenkumham. Saya waktu kunker kemarin di Kanwil Kumham DKI bilang, Pak Sitinjak bilang, memang situ pegawai Kumham itu Romo, tapi kami Kanwil nggak bisa ganti-ganti begitu saja. Nah berarti kan ada alur yang perlu disederhanakan, sehingga begitu ketahuan ada pemain yang berasal dari petugas sipir, itu langsung bisa dieksekusi dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian yang berikutnya dalam pemberantasan ini, bagaimana dengan personil? Saya kira Pak Petrus, keterlibatan anggota polisi, keterlibatan sipir,
keterlibatan anggota BNN, itu kan bukan rahasia lagi di dalam pengedaran narkoba. Berarti ada satu yang perlu Bapak pikirkan setelah Bapak jadi kepala BNN ini, adalah pembinaan mental, spiritual, atau bahasa sederhananya integritas aparat BNN di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat kalau ketemu BNN itu Pak, itu seperti orang sakit didatangi dokter gitu. Waduh, datang dokter aman kita, seperti itulah. Enggak macam di Sumatera Utara. Tahu ada lokasi, lu mau lapor siapa? Hati-hati lu nanti yang jadi tersangka. Itu di Sumut seperti itu Pak. Jadi banyak daerah-daerah yang masyarakat tahu, tapi mereka nggak berani ngelaporin. Kenapa? Mereka takut lapornya sama siapa gitu. Ya seakan-akan masyarakat sudah paham antara pelaku di lapangan dengan aparat itu, ada sesuatu yang mereka jangan sembarangan masuk. Tapi kalau ini bisa Bapak selesaikan, sehingga masyarakat nengok anggota BNN itu seperti pasien melihat kedatangan dokter, saya kira ini akan berubah Pak. Tapi kalau itu belum bisa Bapak ciptakan, hebat bagaimanapun program yang Bapak lakukan, sebesar apapun dananya, ini tidak akan berhasil. Karena bukan rahasia Pak, mohon maaf ini. Karena kita rapat kerja ini. Untuk menjadi direktur narkoba di daerah itu rebutan juga Pak. Ada apa? Ada apa? Kalau dulu jadi dir narkoba itu katanya lahan kering. Kalau sekarang enggak Pak. Serius saya. Serius saya. Lahan banjir. Enggak sampai banjir juga lah Pak Ketua. Lahan basah. Nah, ini kan, ini info, inilah mata telinga Bapak dari kami di daerah operasional Bapak seluruh Indonesia, ini kami lihat di lapangan. Bahwa masyarakat takut melaporkan bandar narkoba. Yang kedua, petugas-petugas kepolisian itu senang Pak, kalau ditugaskan sebagai wadir aja udah senang. Wadir narkoba. Nah ini menjadi masukan, karena saya yakin dengan Bapak, dokter itu kan kalau di kampus orang yang sangat-sangat terpelajar. Dan saya kira Bapak mampu melakukannya. Apalagi Bapak waktu pemberantasan teroris saya kira termasuk yang tegas. Jangan kurang ketegasan Bapak waktu jadi dir narkoba Pak. Waktu teroris Bapak bisa tegas, tembak sana tembak sini, kayaknya narkoba lebih berbahaya Pak. Bapak harus juga berani lakukan itu. Sekian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang masalah teror sampai kita bersama-sama pada waktu bom di Surabaya ya Romo. Terima kasih juga dukungan dari Romo kaitan dengan bagaimana ketepatan pemetaan. Jadi kita perlu diketahui dalam menganalisa jaringan itu beda dengan kita menanam atau berdasarkan cuaca, Romo. Jadi kita ketepatan itu berdasarkan teknologi kita, teknologi dan juga bagaimana kita melakukan taktik dan teknik, dan tentunya kita tidak sampaikan di publik pada waktu kita dari yang Romo sampaikan yang terduga bandar besar, rata-rata mereka dia melakukan itu dari luar negeri, Romo. Kita terbatas kepada jurisdiction. Kita tidak bisa langsung melakukan operasi, walaupun itu pernah kita lakukan, tetapi tetap ada di kita hubungan kerjasama luar negeri, ada kerjasama kita juga point to point, langsung law enforcement to law enforcement dengan negara-negara yang ada. Kemudian perlu saya laporkan juga bahwa narkotik ini adalah crime victimization atau crimeless victim. Jadi sebenarnya dia berbeda. Kalau yang lain crime atau jenis kejahatan yang lain, orang melaporkan, korban melaporkan kejahatan yang menimpa yang bersangkutan. Kalau berbicara tentang narkotika ini, dia tidak melaporkan karena dia juga pelaku daripada kejahatan sesuai dengan undang-undang. Jadi crimeless dia victim.
Ini yang berbeda, Pak Romo. Kemudian masalah operasional penggunaan narkoba, kemudian koordinasi, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan rutin yang kita sudah laksanakan. Kemudian personil kita juga meningkatkan sebenarnya kerjasama dengan LAN. Sehingga kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan. Nanti kapan-kapan kalau Romo ada waktu, kita bisa bawa juga tempat pelatihan kita di Lido. Dan itu juga dukungan, ada tempat pelatihan di samping rehabilitasi. Kemudian mungkin untuk pertanyaan terkait dengan Dir Narkoba dan Wakil Direktur Narkoba, mungkin tanya kepada Pak Kapolri, Pak. Saya Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kemudian Pak Herman Heri, karena beliau